Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 53, Meminta Izin. Anjani dan Dharma sedang bermain bersama di ruang televisi, menunggu dengan hati yang berdebar-debar kepulangan Arga dari kantornya. Beberapa hari terakhir ini, Arga meminta Anjani untuk tidak pergi ke tokonya tanpa memberikan alasannya. Anjani merencanakan untuk membicarakan hal ini pada suaminya di sore nanti. Namun, Anjani merasa bahwa dia tidak bisa terus-terusan berdiam diri di rumah seperti ini. Tokonya semakin berkembang dengan pesat, dan dia tahu betul bahwa suaminya, Arga, selalu siap membantunya tanpa mengeluh. Tiba-tiba, suara Arga yang penuh cinta mengalun. Sayang, Anjani merasa hatinya meleleh mendengar suara itu. Pria itu selalu menepati janjinya untuk tidak pernah bekerja lembur ketika dia berada di apartemen. Kenapa kamu udah pulang? Tanya Anjani sambil tersenyum manis. Mandi dulu sana. Jangan pegang Dede dulu ya, karena kamu bau keringat. Iya. Arga menuruti perintah istrinya yang selalu tegas ketika menyangkut putranya. Dede, Papa kangen banget sama kamu. Kok tadi siang Dede nggak main ke kantor Papa? Ya. Setelah Arga selesai membersihkan dirinya, ia segera turun untuk bermain dengan anak dan istrinya. Dengan lembut, Arga mencium satu persatu kening dua orang yang sangat ia cintai. Pagi tadi, Mama dan Papa Gali datang ke sini. Mas, kata Anjani sambil tersenyum. Mereka bilang kangen banget sama Dharma. Dan tadi, mereka sempat meminta kita untuk kembali ke kediaman Baskoro. Terus apa yang kamu jawab? Tanya Arga, sambil tersenyum penuh cinta. Ya, kalau aku sih, aku mau ikut Mas aja, ujar Anjani. Arga merasa bahwa akhir-akhir ini orang tuanya terlalu menjaga mereka berdua. Dia tahu itu karena mereka sangat peduli. Dan beberapa hari ini, orang-orang terbaik yang dipercayakan oleh papanya selalu bersiaga di sekitar Anjani dan Dharma, tentu saja tanpa sepengetahuan sang istri. Papa dan Mama telah menemani kami seharian ini, kata Anjani dengan lembut. Mereka baru pulang setelah asyar. Kok aku merasa ada yang aneh ya, Mas? Arga tersenyum penuh kasih sambil mencium bibir Anjani dengan lembut. Gemes banget aku sama Dede, Yang. Ini badanku tambah makin bundar aja perasaannya. Tadi tanya apa ya, Yang? Aku merasa kamu sama Papa sedang menyembunyikan sesuatu, kata Anjani dengan lembut. Sepertinya akhir-akhir ini kalian terlalu berlebihan menjaga kami. Arga meraih tangan Anjani dengan penuh kasih. Tidak ada yang berlebihan jika itu menyangkut kamu dan Dharma. Kami, pria Baskoro, akan selalu menjaga wanita dan penerus kami dengan segala yang kami miliki. Itu yang perlu kau tahu. Iya, Mas. Mau dibuatkan kopi atau teh? Sekalian aku mau ambil buah buat Dede, ujar Anjani sambil tersenyum lembut, merasakan cinta dan kebahagiaan yang mengalir di antara mereka. Samain kayak Dede aja deh. Kita makan buah sama-sama ya, Biar Papa gendut kayak Dede. Buah apa sih, Yang? Ubi manis sama keju. Mau? Kayaknya enak. Mau deh. Anjani dengan cepat bergerak ke dapur untuk menyiapkan cemilan sore untuk suaminya dan anak mereka. Sini, Yang. Aku aja yang suapin Dede. Kamu bisa masak untuk nanti malam, ucap Arga. Kita pesan aja ya, pinta Anjani. Kamu sakit? Tanya Arga. Enggak, itu ucap Anjani yang malu-malu. Lagi pengen? Tanya Arga menggoda. Anjani mengangguk malu. Ini satu-satunya cara agar dia bisa membujuk suaminya untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Arga tertawa lebar, senang melihat istrinya yang malu-malu, yang menurutnya begitu cantik. Mau di sini saja atau ke atas? Tanya Arga. Terserah, jawab Anjani. Wajahnya sudah memerah sepenuhnya. Mas, boboin Dede dulu ya. Kayaknya abis ngemil dia ngantuk. Dede bobo ya, Mama lagi pengen manja sama Papa dulu. Kamu mandi dulu aja. Yang wangi terus pakai baju yang kemarin kita pesan online ya, ujar Arga.
Arga menghela nafas ketika Anjani pergi ke atas untuk membersihkan diri. Dia tahu bahwa Anjani sangat ingin membujuknya agar dia kembali ke aktivitasnya seperti sebelumnya. Arga sangat ingin melarang. Teringat dengan dua mobil yang mengikutinya beberapa waktu lalu. Ada orang yang berniat jahat pada dirinya dan Anjani. Namun, dia tidak mungkin mengurung Anjani terus-menerus. Itu hanya akan membuat Anjani tidak nyaman. Akhirnya, dia mengambil ponselnya dan menelepon Charlie. "Halo, Charlie. Mulai besok, istriku akan kembali ke toko. Aku harap kamu tahu tugas kamu," ujar Arga. "Siap, bos. Nggak usah khawatir. Aku akan jagain istrimu," sahut Charlie. Arga mencium pipi gembul putranya yang sudah tertidur pulas. Dan senyumannya semakin melebar ketika melihat sang istri yang turun tangga dengan lingeri transparan berwarna hijau terang. "Dede anteng ya. Papa mau manjain mama dulu sebentar." Lama kayaknya. Mama ngegemesin banget. Mereka bermain dengan saling memuaskan satu sama lain. Hingga akhirnya Anjani tidak sanggup melayani nafsu suaminya dan akhirnya mereka tertidur hingga pagi hari. Anjani terlihat sangat bahagia pagi ini karena dia bisa kembali pergi ke tokonya. Arga yang akan mengantar dan menjemputnya nanti. "Apakah tidak apa-apa kalau Mas terus yang antar jemput? Kan bisa sama supir." "Yang?" tanya Anjani dengan penuh kebaikan hati. "Kamu dan Dharma adalah tanggung jawab Mas, bukan tanggung jawab supir." "Yang?" jawab Arga sambil meraih pinggang istrinya yang hanya mengenakan jubah mandi. Dia tertawa melihat betapa cantiknya Anjani dengan bekas ciumannya yang merah keunguan di kulit putihnya, seperti bintang-bintang di malam hari. "Bukan itu maksudnya, Mas. CKK ini kenapa Mas bikin tandanya banyak banget sih?" Anjani bingung mau nutupinya. Gerutu Anjani sambil merias lehernya dengan lembut. "Kamu sangat memesona semalam. Besok-besok lagi pesan baju seperti itu lagi." "Yang?" goda Arga. "Tidak, sudah mahal. Ujung-ujungnya kamu akan merobeknya lagi," sahut Anjani. Arga hanya menggaruk tengkuknya sambil tertawa. Semalam, karena sudah tidak sabar untuk memilikinya, Arga dengan mudah merobek baju tipis itu. "Nanti kita mampir ke rumah Papa dulu, Mas. Papa bilang dia ingin bicara dengan Mas pagi ini," kata Anjani. Arga mengangguk dan membiarkan istrinya menyelesaikan riasannya. Dia pergi ke Dharma dan menggendong bayi yang gemuk itu untuk memberikan sarapan. "Sayang, aku suapin Dharma dulu ya. Sudah disiapkan di bawah kan?" tanya Arga. "Iya, tapi biasanya Dharma makan pagi tidak terlalu banyak seperti makan siang. Jadi jangan dipaksa," kata Anjani sambil tersenyum. "Siap, Kapten," sahut Arga. Setelah mereka selesai bersiap-siap, Anjani bergabung dengan suaminya dan putranya di bawah. Tapi dia terkejut melihat mangkuk empasi yang masih penuh, belum disentuh sama sekali. Tidak ada tanda-tanda mereka di meja makan. Anjani segera menuju ruang televisi. Dan memang benar, kedua pria itu berada di sana. "Ya Allah, Mas, kenapa rotinya jadi berantakan seperti ini? Kamu memberi Dharma sarapan, bukan?" pekik Anjani ketika melihat satu kotak cheesecake yang dia buat menjadi hancur tak berbentuk. Tangan kecil Dharma sibuk menyuapi papanya dan sesekali memasukkan makanan ke mulutnya sendiri. "Itu kan nanti akan diberikan pada Mama. Kemarin Anjani tidak sempat membuatnya," kata Anjani dengan senyum lembut. Dharma mau memberimu makan. Besok bisa membuatnya lagi, Yang." Refleks Anjani membuka mulutnya ketika tangan mungil putranya sudah ada di depan mulutnya. Niatnya untuk memarahi suaminya segera lenyap saat dia melihat senyum Dharma saat berhasil menyuapinya. Padahal Arga sengaja memberikan satu kotak roti itu pada putranya karena dia tahu cheesecake itu akan diberikan pada pelanggan yang sering mengganggu istrinya dengan pesanan konyolnya. Setelah sarapan, mereka berdua segera menuju kediaman Baskoro dengan hati penuh antisipasi. "Mas, bagaimana kalau mampir sebentar ke toko buah depan? Kita bisa membawa buah tangan untuk Papa. Rasanya tidak enak jika kami datang dengan tangan hampa," kata Anjani dengan lembut. "Nggak usah, sayang. Pasti sudah banyak buah di sana," jawab Arga. "Tapi rasanya berbeda, Mas. Biarlah aku pergi sendiri sebentar." "Baiklah. Tapi jangan terlalu lama." "Ya, nggak usah. Biar aku pergi sendiri. Lagi pula,
Aku tidak akan lama. Anjani segera keluar dari mobil setelah menyerahkan Dharma kepada suaminya. Pagi ini, toko buah yang dikunjunginya cukup ramai dengan pembeli. Anjani mencari buah yang dia inginkan di bagian dalam toko ketika tidak menemukannya di bagian depan. Namun, setelah beberapa lama, Arga merasa cemas karena istrinya belum keluar dari toko. Anjani seharusnya tidak membutuhkan waktu lama. Kita cari mama dulu. Dia lama sekali memilih buah, kata Arga dengan kekhawatiran. Sebelum keluar dari mobil, ponsel Arga berdering, dan ternyata itu adalah panggilan dari Charlie. Kamu lagi ngapain di sana? Udah aku bilang, jangan mampir-mampir kalau nggak perlu-perlu amat. Teriak Charlie di telepon, membuat Arga merasa cemas. Arga menjauhkan ponselnya dari telinganya karena suara Charlie yang keras. Berisik banget, sih. Suaramu bikin anakku kaget. Selain itu, Anjani cuma mau beli buah. Jawab Arga. Kamu sama dia kan? Tanya Charlie. Tadi dia turun sendiri dan gak lama katanya. Jawab Arga. Dan sekarang, ini aku lagi mau turun nyusul dia. Jawab Arga dengan santai. Ya Tuhan, kau ceroboh sekali, Arga. Teriak Charlie dengan nada khawatir.